radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, menantu Nabi di Pak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, laisal witru bihadmin, tidaklah witir itu dihukumkan wajib, kahaiatil maktubah, seperti sholat fardu. Berarti sholat witir hukumnya sunnah, bukan wajib. Walakin sunnatun, akan tetapi sunnah. Sunnah Rasulullah SAW, yang dimana itu disunnahkan oleh Nabi SAW. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa hasanahu wal Hakim wa sahahahu. Jadi hadis ini Pak diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, beliau juga menghasankan, dan Imam Hakim plus mensahihkan hadis ini. Nah, poin yang kita ambil dari hadis ini Pak, pertama, bahwa yang namanya hukum sholat witir itu hukumnya sunnah. Seandainya sholat witir dikatakan wajib atau fardu lah, maka menjadi sholat 5 waktu itu bukan jadi 5 Pak, jadi 6. Makanya dihukumkan sunnah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, hadis ini dijadikan dalil oleh mazhab Imam Syafi'i, oleh mazhab Imam Malik, oleh mazhab Imam Ahmad, bahwa yang namanya witir hukumnya sunnah. Berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah, beliau mengatakan wajib. Beliau mengatakan wajib, bukan fardu ya, wajib. Karena menurut Imam Abu Hanifah antara wajib dengan fardu itu beda, ya. Nah, makanya dalil Imam mazhab Abu Hanifah bukan dalil ini, Pak. Apa dalilnya? Ada dalilnya terkait tentang masalah sholat witir. Ada kalimat hakun wajibun. Jadi yang namanya witir itu adalah menjadi hak, menjadi sebuah kewajiban. Wa man lam yutir falaysa minna. Orang yang kagak sholat witir maka bukan termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, kalau kita mazhab Imam Syafi'i, hukumnya sunnah. Dan ini memiliki keistimewaan yang luar biasa Pak. Sholat witir ya, sholat fajar subuh. Minimal kalau qobliyah ba'diyah kita masih bolong-bolong, ini nih witir jangan sampai bolong Pak. Ba'da isya minimal banget Pak 1 rakaat. Minim. Maksimalnya 11. Ya. Subuh juga jangan sampai telat sholat fajar shodiknya ya. Jaga minimal itu. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya Pak? Sebelum masuk pembahasan sholat tarawih. Ada? Itu mazhab Imam Abu Hanifah membedakan kalau wajib itu datangnya dari kita hamba manusia. Tapi kalau fardu itu adalah ketentuan dari Allah langsung kepada hamba-hambanya. Itu mazhab mereka yang membedakan. Tapi kalau kita kan mazhab Imam Syafi'i, ketika yang dihukumkan wajib berarti menjadi fardu. Jadi istilah wajib dengan fardu mereka itu berbeda. Gak apa-apa. Witir 1 rakaat. Gak apa-apa. Witir 1 rakaat. Usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Allah saja aku sholat witir 1 rakaat dan Allah Ta'ala. Ya udah, nanti habis rukuk sampai Allah sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, langsung tahiyat terakhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Minim banget 1 rakaat. Yang ganjil Pak. Oh ya, terkait tentang masalah bacaannya boleh tuh, ya. Ya, yang disunahkan Nabi al-mu'awwidzatain dengan qul huwallahu ahad. Boleh. Qul huwallahu ahad al-mu'awwidzatain. Sampai Anas. Itu al-mu'awwidzatain Pak, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada lagi Pak? Kalau witir mengikuti setelah tarawih dan tahajud. Pertama, terkait tentang masalah witir, nanti ada witir Ramadan ya. Terkait tentang witir Ramadan itu ya, terkait tentang masalah witir dikerjakan bebas Pak. Mau di bulan Ramadan kek, mau di sebelum, sesudah, di luar Ramadan kek. Witir mah nggak ada kaitannya. Terkait masalah witir, apakah harus didahului dengan tahajud? Enggak. Waktunya witir nanti akan kita bahas. Ba'da sholatil isya ila dukhuli waqti sholatil fajr shodiq. Jadi pas waktu udah azan subuh, habis sudah waktu sholat witir.
Ntar habis sisa nih mulai dia witir terus sampai kelanjut sampai malam. Ada lagi? Maksudnya? Emang sunnah Nabi nih Pak. Sunnah Nabi. Iya. Betul. Betul. Kalau bukan Nabi Muhammad mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Ya iya betul. Iya. Nah sekarang kita Pak, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad SAW, visi misinya apa sih? Tugasnya? Ya uswatul hasanah, menjadi suri teladan. Karena kita nggak bakal bisa menafsirkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita. Ketika Allah bilang aqimis sholat, bagaimana tata cara sholat? Kalau bukan Rasulullah nanti yang mengajarkan kepada umatnya, umat yang terus-terus ke bawah sampai ke kita. Maka saya katakan, apa yang Rasulullah sampaikan, sabdakan, ingat Pak, di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak semata-mata ucapan Nabi berucap, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa orang yang enggak mengingkari Rasul, berarti salah yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada yang mengatakan man ata Allah, man ata ar-Rasul faqad ata Allah. Siapa orang yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Wa man asar Rasul, siapa yang orang yang maksiat kepada Rasul, maksiat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Pak. Maka dikatakan hukumnya sunnah. Lagi-lagi saya katakan Pak, jangan melihat hal sunnahnya. Kadang kita itu ini kan sunnah guru, dikerjain apa pahala, nggak dikerjain nggak dapat dosa. Sekarang kalau kita amalan wajib aja masih banyak yang bolong, masih banyak yang kurang sempurna, terlalu sombong ketika mengatakan ini kan sunnah, udah biarin aja. Jangan. Padahal sunnah itu penambal daripada perkara yang wajib yang kurang sempurna. Itu Pak ya. Baik. Wa an Jabirin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Dari Jabir bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Berdiri artinya bangun mendirikan salat fi syahri Ramadan. Di bulan Ramadan. Salat apa namanya? Tarawih. Salat apa? Tarawih Mas saudara istilahnya belum muncul Pak, di Rasul belum ada. Di zaman Nabi SAW nggak ada istilahnya sholat tarawih, nggak ada. Apa istilahnya? Qiyamul Ramadan. Nah Al Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wal muradu bi qiyamir Ramadan ay sholatut tarawih. Jadi yang dimaksud dengan qoma di syahr Ramadan itu sholat tarawih. Summan tadharuhu minal qamilah falam yakhlu. Kemudian ditungguin sama sahabat. Di hari berikutnya Nabi kagak keluar. Jadi Nabi pas berbulan Ramadan Pak, hari pertama doang keluar sholat tarawih. Hari berikutnya ditungguin sama sahabat, kagak keluar dari rumahnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala inni khasyitu ayyutaba alaikumul witr, rawahu Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat sholatu qiyami Ramadan. Aku itu khawatir nanti diwajibkan kepada kalian witir plus sholat tarawih. Maka Rasul di hari berikutnya ada keluar. Kalau seandainya keluar tiap malam, wah khawatir Pak, bisa jadi fardu itu sholat witir. Bayangin, yang ini aja sunnah pada berat banget, apalagi yang dijadikan wajib, makin berat lagi tekanannya. Nah, maka poin dari hadis ini Pak, yang pertama, Nabi melaksanakan sholat tarawih itu hanya di malam pertama. Nah, malam berikutnya, kedua, ketiga, dan seterusnya Nabi tidak keluar dari rumahnya. Kenapa? Khawatir sholat tersebut nanti akan difardukan, diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak ya. Ini kalau nggak keluar, sholat isya bisa aja. Gimana? Sholat isya bisa kalau nggak keluar. Ini
kondisi seperti ini dalam kondisi malam, Pak. Bukan dalam kondisi sholat isya. Sholat isya aja udah berjamaah. Jadi habis sholat isya malam memperbuatnya, sekali Nabi memperbuat, esokannya Nabi ditungguin gak keluar lagi. Ini bahasa suman tadharuhu minal qabilah, itu udah sholat isya nungguin Nabi SAW untuk melakukan sholat tarawih, tapi Nabi tidak keluar. Ya. Kalau di dalam kesimpulan di hadis, Pak, yang pertama, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fil lailatil ula min Ramadan fajtama'a an-nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam pertama di bulan Ramadan, salat tarawih. Itu manusia udah berkumpul semua. Yang kedua, wa shalla fil lailatil tsaniyah, Nabi ternyata salat 2 kali, Pak, di malam kedua. Fajtama'a an-nas aktsaru min al-lailatil ula. Manusia lebih banyak daripada malam yang pertama. Nah, ketika melihat situasi kondisi ini makin hari makin banyak, maka malam yang ketiga, Pak, falam wa fil lailatil tsalisati lam yakhrujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ketiga Nabi tidak keluar. Kenapa? Khawatir akan menjadi fardu salat tarawih. Dan pelaksanaannya, Pak, falam magana fi wasatil laili. Berarti kan di tengah-tengah malam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Maka Nabi SAW melihat, kata Nabi, lamma ra'aitu hirsakum 'alal qiyami khasyitu an tufradu 'alaikum salatul lail. Ketika aku lihat kalian ini sungguh semangat dalam ibadah sholat malam kalian, aku khawatir takut dijadikan fardu, takut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku lebih diam dalam rumahku, tidak keluar. Sehingga tarawih itu dihukumkan sunnah. Itu, Pak, ya. Baik, yang sini ada yang mau ditanya, Pak? Di masjid. Iya, Nabi nggak keluar dari rumahnya karena ditungguin sama sahabat malam ke-3 karena takut jadi fardu, maka Nabi diem aja. Ini bahwa enggak lah, enggak malam kerjainnya, ada jedanya, iya, nggak langsung dikerjakan. Orang kita mau balik lagi udah. Ini kan sebab awal asal muasalnya, Pak. Asal muasal tarawih begini asal muasalnya gitu loh. Kalau sekarang kan karena memang udah terlihat hadisnya tersebar ke sunan tarawih, ya makanya ulama kita langsung bisa laksanakan. Langsung bisa laksanakan. Baik, ada lagi? Kamu ditanya, Pak? Tapi walaupun sholat tarawih di rumah sendiri kan lebih afdal kalau bagi kita di sana tuh tarawih jamaah kan ya. Iya, tapi ini menjadi pelajaran sebenarnya buat kita. Jangan kita ambil kesimpulan itu Nabi sholat di rumah. Nabi sholat di rumah memberikan rukhsah buat kita. Coba lah, kalau Nabi keluar sebulan pur tiap malam, lo bisa jadi fardu itu sholat tarawih. Lah kuat kita. Benar gak? Jadi Nabi masuk diamnya itu adalah sebagai rahmat sebenarnya buat kita. Maka lupanya Nabi, ya, Nabi nggak keluar ke masjid itu sebenarnya sebagai keringanan buat kita. Coba kalau Nabi nggak pernah lupa, Pak. Nabi nggak pernah lupa. Misalnya kita tiba-tiba sholat ngikutin siapa coba? Siapa yang kita, bagaimana tata caranya ketika kita lupa dalam sholat, apa yang harus kita lakuin? Berarti kan lupanya Nabi menjadi pelajaran buat kita. Seandainya Nabi nggak lupa, bahaya kita, Pak. Dan itu pun lupanya Nabi atas izin Allah. Kalau bukan atas izin Allah, gak bakal lupa Nabi. Karena kata Al-Quran, "Sanuqri'uka fala tansa," aku bacakan kepada kamu Muhammad, jangan kau lupakan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan izin lupa. Itu tujuannya apa, Pak? Tujuannya biar kita juga nih dapat keringanan
dapat pelajaran ketika suatu saat kita lupa, oh ini tata caranya. Nabi pernah begitu, nih tata caranya. Begitu juga tadi dikias seperti Nabi kenapa nggak keluar Pak? Malah di rumah, berarti bagusan di rumah. Nggak gitu ngomongnya. Andainya Nabi keluar, wajib. Udah wajib sholat tarawih plus di masjid lagi, coba itu. Kalau misalnya tiap malam keluar, berarti turun difardukan sholat tarawih di masjid. Kalau nggak di masjid kagak sah, ayo. Lebih ribet lagi. Kosong di musola Al-Munawwarah. Iya, makanya Nabi SAW nggak keluar. Nah Pak, salah satu keutamaan sholat witir ya Pak. Wa an Kharijah bin Hudzafah qala, dari Kharijah bin Hudzafah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha amaddakum bis sholatin. Jadi sesungguhnya Allah akan memberikan suatu sholat, hiya khairun lakum, yang sholat itu lebih baik daripada kalian. Dari apa? Min humrin na'am, daripada unta merah. Jadi satu sholat dibandingkan dengan onta merah Pak, itu lebih bagus satu sholat ini dibandingkan onta merah. Onta merah ini binatang makruf, binatang yang masyhur di kalangan orang Arab. Orang Arab kalau udah punya onta merah udah paling kaya Pak, bagus. Kalau kita modelnya mobil apa paling keren? Alphard ya, paling keren. Wah itu paling keren itu Pak, misalnya itu ya, itu udah paling keren banget, paling bagus banget itu. Itu kalah itu Pak, dengan apa? Satu sholat apa? Wa ma hiya ya Rasulullah, sholat apa itu yang paling bagus daripada onta merah? Maka Nabi bersabda, qala al-witru. Salat witir Pak. Ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri, waktunya di antara sholat isya sampai terbitnya fajar masuk waktu subuh, habis sholat tarawih, habis sholat witir. Maka jangan sia-siain Pak. Nah makanya nanti nih pulang dari sini ya, lihat di YouTube itu ada lelucon anak kecil Pak. Anak kecil berdua, yang satu punya mobil, yang satu punya becak. Yang satu punya mobil, yang satu punya becak. Kata yang punya becak, ente kok bisa sih naik mobil? Oh iya dong, anak ngamalin sunnah. Kata yang punya becak, anak juga ngamalin sunnah. Apa sunnah ente? Anak sholat fajar sodik 2 rakaat. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, yang naik mobil gak ada perkara dia tuh. Anak juga ngamalin sholat apa? Sholat witir. Nah, itu ada ulama yang mengatakan sholat witir lebih afdol daripada sholat fajar sodik. Nah, terkait nanti kita melihat nih nanti terkait masalah afdol, alangkah baiknya ini jangan dilepas dua-duanya Pak. Kita gabungin aja. Witir kita juga kerjain, plus yang namanya fajar sodik juga kita kerjain. Ya nanti nonton deh. Ya lucu itu, bocah anak kecil ya, bercanda-bercandaannya tapi bercandaan ilmu, bukan bercandaan terkait tentang masalah yang lain-lainnya. Nah ini sampai Rasulullah membandingkan sama onta merah bahwa sholat witir adalah lebih baik buat kita semuanya. Baik Pak, yang di sini ada yang mau ditanya Pak? Ya. Baik. Banyak banget orang yang memahami hadis begini Pak. Ij'alu akhir sholatikum witro. Jadikanlah akhir sholat kamu witir. Ya itu kan dalil. Ntar kita bahas di belakang. Itu bukan dalil penutup daripada sholat Pak. Itu hadza dalilun ala anna waqta sholatil witri fil akhir. Itu dalil menunjuki bahwa sholat witir itu di akhir malam. Bukan witir sebagai penutup sholat di akhir, bukan. Sholat lagi Pak. Sholat lagi ya. Dalil yang banyak tersebar, jadikanlah sholat witir di akhir, itu bukan dalil witir sebagai penutup daripada sholat. Itu dalil terkait tentang waktu sholat witir, afdolnya di akhir malam, bukan penutup sholat. Jadi kagak apa-apa ya, kagak apa-apa kalau misalnya kita habis sholat witir, sholat tahajud, sholat taubat ya, sholat istigharah, kagak jadi masalah.
Ya, atau dahulu dulu sholat tahajud, sholat istighfar, sholat tobat, baru sholat witir, nggak jadi masalah juga. Ya, itu sering kita apa? Salah pemahaman, kurang tepat itu pemahaman seperti itu. Ya, nanti kita masuk ke terkait tentang masalah sholat witir. Atau enggak saya baca juga nih Pak. Nih, saya baca nih ya. Ij'alu akhira salatikum billaili witra. Hadal hadisu yadullu ala anna witra fi akhiril laili afdal. Jadi dalil hadis ini adalah menjadi dalil bahwa sholat witir itu dikerjakan di akhir malam lebih afdol dibandingkan habis ba'da isya, ba'diyah, witir kalah afdolnya kalau dikerjakan di begitu maksudnya. Jadi boleh-boleh aja. Ya. Baik, ada lagi? Ada Pak? Gimana? Ada lagi Pak yang mau ditanya? Ada. Baik, kita lanjut ya. Tuh, terkait tentang keutamaan sholat witir. Allah Subhanahu wa taala bandingkan dengan unta merah. Kalau sholat fajar shodiq itu lebih baik daripada dunia berserta isi-isinya. Ya, dahsyat ya. Jadi ada ulama yang mengatakan afdolan sholat fajar shodiq, ada yang mengatakan afdolan witir. Nah kita yang pakai pilih salah satu, ambil dua-duanya. Ambil dua-duanya biar jadi beneran. Ini mah kita romanya fanatik banget. Ambil dua-duanya ya. Wa an Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu an abihi qala. Dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu dari bapaknya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-witru haqqun. Faman lam yutir falaysa minna. Witir itu adalah hak orang muslim. Orang yang tidak sholat witir bukan termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, saya ingatkan sekali lagi Pak. Ini dalil mazhab Imam Abi Hanifah yang mengatakan witir wajib. Kalau dalil mazhab Imam Syafi'i tadi berlandasan apa? Laisal witru bihatmin kahayatil maktubah. Tidaklah witir itu wajib seperti sholat fardu. Nah ini dalilnya. Berarti hukum witir sunnah. Kalau yang mazhab Imam Abu Hanifah ini dalilnya faman lam yutir falaysa minna. Maka saya tidak akan bosan-bosan mengulangi. Kalau kita belajar Bulughul Maram tanpa ada saranya bingung. Karena itu hadis secara teks bertolak belakang. Satu sisi dihukumkan sunnah, satu sisi dihukumkan wajib. Ternyata dalil yang sunnah ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Dan dalilnya witir itu wajib hanya khusus mazhab Imam Abu Hanifah. Nah dari sini maka tidak akan bertolak belakang satu hadis dengan hadis yang lain. Coba ya. Kalau Imam Ibnu Hajar ala Asqalani wajar lah ahli hadis, maka mengumpulkan semua hadis terkait witir dalam satu kitab. Tugas kita baca doang, kagak pakai jelasin ulama, pendapat ulama, mazhab ulama, ya akan bingung dan akan pusing sendiri. Ini bagaimana sih hadis ya? Mentok di sini. Nah itu terkait tentang masalah sarah itu akan lebih membantu. Baik Pak, ada lagi Pak yang mau ditanya Pak? Ada Pak? Gimana? Terkait tentang masalah sholat witir? Sudah? Baik, kita masuk terkait tentang masalah sholat tarawih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Nabi tidak pernah menambahkan di bulan Ramadan dan tidak di selain Ramadan melebihi 11 rakaat. Ini banyak orang pakai dalil ini nih. 11 rakaat dalilnya ini. Salat tarawih 11 rakaat pakai dalilnya ini, Pak. Kalau kita lihat secara teks ya, secara teks ini. Emang ada salat tarawih selain dari Ramadan?
Ada nggak? Lah enggak, maka orang kalau berlandasan pakai dalil ini kurang tepat Pak. Orang bahasa nabinya fi Ramadan wala fi ghairihi. Di Ramadan dan selain Ramadan enggak ngapain atas 11 rakaat. Kira-kira ini sholat tarawih atau sholat witir? Witir Pak. Jadi bukan dalil tentang tarawih ini, tapi kebanyakan orang pakai dalil ini. Itu mana dalil 11 rakaat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ida asyrata rakaatan. Bukan itu. Itu mah dalil tentang witir. Nah, yusolli arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 4 rakaat. Nah, ini bertolak belakang nih Pak ya. Kalau kita udah bahas nih ya, kita bahas nih. Sholat witir dikerjainya di malam apa di siang? Di malam. Tapi Nabi melaksanakan 4 rakaat. Harusnya. Nah, maka kalau kita baca tekstual, baca hadis apalagi terjemahnya, ya begitu aja. Coba kalau kita baca komentar ulama menjelaskan hadis ini, apa kata komentar ulama? Wa yahtamilu ala arba'ati raka'atin yahtamilu masna. Jadi kemungkinan 4 rakaat yang Nabi kerjakan itu enggak langsung 4 rakaat, 2 rakaat. Ya Pak ya? Kenapa? Karena memang udah ada kaidahnya tuh ya, di hadis Nabi, sholatul laili masna. Maka ketika Nabi mengerjakan 4, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanyakan terkait tentang baiknya, terkait tentang panjangnya Nabi sholat 4 rakaat itu. Jangan ditanyakan. Kenapa? Udah pasti luar biasa. Summa yusolli arba'an. Nah, kemudian Nabi sholat lagi 4. 4 tambah 4 berapa Pak? 8 ya. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusolli salasan. Kemudian Nabi sholat lagi 3. Berapa Pak? 4 tambah 4 tambah 3 berapa Pak? 11. Nah, kalau kita lihat redaksi hadis ini, di bulan Ramadan dan selain Ramadan Nabi melakukan sholat apa namanya? Witir ya Pak ya. Berapa rakaat? 11. Makanya saya katakan Pak ya, kalau ditanya, Ustaz, Abdullah mana? Sholat 20 sama sholat 8. Enggak mau witir maksudnya, tarawih aja. 20 sama 8 bagusan mana? Saya bilang bagusan 20. Bisa nggak 8 lebih unggul dari 20? Bisa. Kalau syaratnya orang yang sholat tarawih 8 rakaat tambahin witirnya 11 rakaat. Kalah di 20. Tapi kalau 20 ngerjainnya 11, oh menang 20, ngerjainnya 11. Ya Pak ya? Itu. Nah, terus Aisyah mengatakan, qalat Aisyah berkata, faqultu maka aku katakan, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Aisyah bertanya, ketika kamu sholat ini tidur dulu gak sebelum sholat witir? Apakah kamu tidur dulu sebelum sholat witir? Tadi ke Bapak dia nanya tuh, sholat witir bagusan tidur dulu apa enggak? Ini Aisyah nanya begitu Pak. Apa kata Rasul? Qala, ya Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya mata aku iya tidur, tapi hati aku tidak tidur. Nah, kira-kira bisa gak kita begitu Pak? Mata tidur, hati kagak. Kalau kita kan kagak. Mata tidur, hati kebluk. Bangun-bangun subuh kagak, jam 8 dibangun. Ini Rasulullah matanya doang Pak yang tidur, hatinya melek, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berlandasan dari ini Pak, ada sebagian minoritas kita yang memakai, minoritas apa mayoritas Pak? Banyak apa dikit ya kira-kira? Kalau kata Anda sih lumayan juga sih, banyak lah ya yang memakai dalil ini sebagai acuan. Sholat witir sholat tarawih 11 rakaat. Padahal ini dalil bukan terkait tentang masalah sholat tarawih. Ini Pak ya. Ya. Nah, satu lagi Pak, bahwa yang namanya sholat tarawih itu Pak, di zaman Nabi nggak ada istilahnya sholat tarawih, adanya sholatul qiyam. Sholatul qiyami Ramadan. Sholat tarawih itu mah istilah kesini-sinian aja Pak. Yang ulama tafsiri daripada sabda Nabi qiyami syahri Ramadan. Coba ya. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya Pak? Tarawih sendiri itu artinya apa?
Tarawih itu artinya secara bahasa istirahat, Pak. Itu ada sejarahnya itu ya, sholat tarawih itu dulu. Orang kalau misalnya tawaf itu, Pak, habis tawaf sholat tarawih, ntar istirahat, tawaf lagi. Makanya dikatakan sholat itu tarawih. Tarawih itu adalah sholat istirahat. Jadi istirahat dulu, habis itu baru tawaf lagi. Sholat dulu 2 rakaat, tawaf lagi. Sholat dulu 2 rakaat, tawaf lagi. Nah itu makanya disebut dengan sholat tarawih. Gimana? Ulama bisa menghubungkan dengan sholat tarawih sekarang pelaksananya jadi sholat Ramadan gitu. Dan memang kebetulan yang Rasulullah lakukan ketika itu di bulan Ramadan. Iya, dari situlah ulama mengambil istidlal dalilnya. Ini Pak, saya bacain ya terkait jumlah bilangan rakaat tarawih. Ada berapa aja Pak? 1. Ada yang mengatakan 11 rakaat. Dalilnya tadi riwayat dari Aisyah. Kedua, ada yang mengatakan 23 rakaat. Yang 3, ada yang mengatakan 20 rakaat. 5 tarawih 20 rakaat. 4, ada yang mengatakan 39 rakaat. 5, ada yang mengatakan 41 rakaat. Dan ini macam-macam riwayat bilangan sholat tarawih. Kalau kita nih, mayoritas sepakat ulama 20 rakaat, 10 kali salam. Dan itu Pak mazhab Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Jangan pada berantem seharusnya Pak. Ya, beberapa rakaat juga ada dalilnya semuanya. Ya, tapi terkait nanti kalau mau diseleksi ya dalil ini yang kuat yang mana ya, maka kayaknya lebih unggul 20 rakaat. 1 Pak. Nah, kedua, dari beberapa yang kita bacakan bilangan-bilangan, itu mayoritas ulama kompak sholat tarawih 20 rakaat. Tambah 3 jadi 23 mengitir. Itu mayoritas. Nah, yang saya belum dapetin 11 rakaat itu mazhab siapa? Gak ada Pak mazhab yang mengatakan sholat tarawih 11 rakaat. Apalagi kalau pakai dasar dalil ini, itu pasti dibantah. Emang ada sholat tarawih di selain Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sampai akhirnya? Kan nggak ada. Ya. Maka apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, ulama-ulama kita yang ajar kepada kita, itu sesuai sebenarnya Pak. Jangan pakai ditukar taker. Ya Pak ya. Ini kita udah tukar taker, ulama dulu mah udah berusaha menjaga jangan sampai hilang. Kita ini habis diacak-acak dah. Yang udah rapi diacak-acak. Giliran aja udah pada kusut. Ribut lagi. Baik, ada lagi Pak? Jadi yang si bagusnya dulu kaya. Afdol. Tapi di masjid Di mana? Selalu 8 rakaat. Ya, seimbang dah. Lah iya. Bagus itu masih bagus juga. Udah ngerjain 8, baca Quran masih bagus Pak. Udah ini 8 ngerjainnya kumpul lama kalau pikir kepala. Makanya kadang-kadang kalau kita mau ya, iya. Kalau kita mau benar-benar ngikutin sunnah Pak ya, di sini ada nggak pakai ceramah? Iya ceramah ini Rasulullah ada nggak? Fihi khutbah kagak ada. Di kita ada ya. Ini nama-nama ini kultum. Ya kadang-kadang alasannya begini, kalau misalnya 8 pakai kultum, ya udah hapus aja
sebentar ngaji ya. Ngaji kalau ngaji kan ya lebih leluasa waktu jalan pertanyaan. Gimana Pak? Ada lagi mau ditanya? Silakan Pak. Berapa menit lagi Pak? Oh 5 menit lagi. Ya. Gimana? Maksimal apa? Oke. Kalau ditanya maksimal, nggak ada. Benar. Saya bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi begini-begini. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa orang yang mendirikan qiyam Ramadan, ay salat tarawih, imanan karena iman, wa ihtisaban mencari ridha Allah, pahala Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan dosa kecilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat itu, Pak. Enggak ada batasannya. Bapak ngerjain daripada Isya nyampe subuh, silakan Pak. Enggak ada larangannya. Silakan. Nah, maka dalam ibadah itu kita kan harus ada yang namanya apa ya? Rujukan dalam mazhab. Kalau kita terlepas dari mazhab, enggak ada batasannya, silakan Pak. Mengerjakan sebanyak mungkin gak apa-apa tuh pakai dalil itu. Karena kita ini adalah bermazhab mazhab Imam Syafi'i. Nah tentu mazhab Imam Syafi'i berdalil dengan riwayat, ada hadisnya yang Nabi pernah kok, sahabat pernah melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Selesai sholatnya di masjid atau di musola, pulang. Lanjut lagi, nggak apa-apa, silakan terusin Pak. Rasulullah pernah ketika Rasulullah di masjid itu melakukannya 8 rakaat, di rumah dilanjutin lagi sampai 20. Nah mayoritas kita tuh yang berdalil 8 rakaat pakai dalil itu, nggak baca hadis secara seluruh. Pakai dalil Rasulullah pernah sholat 8 rakaat, iya pernah, tapi dilanjutin lagi di rumah. Jangan dipotong nyampe situ doang. Ente mau sholat 8 rakaat di masjid silakan, lanjut lagi di rumah. Sisanya berapa tuh? Biar nyampe 20. Ini mana kagak? Habis sholat di masjid, pulang nongkrong dulu, pulang udah kagak dilanjutin lagi. Tapi itu juga masih bagus banget Pak. Dia sholat tarawih daripada kagak sholat tarawih. Iya. Artinya begini Pak yang saya tekankan, mau 11 kek, mau 20 kek, dalilnya ada dalilnya. Sah, bagus sudah itu juga. Tapi tolong kita jaga, kita punya kampung, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita udah nyebarin begitu. Dan ini udah saya bacakan dalilnya satu-satu. Artinya benar ada, jangan sampai dirubah. Karena akan terus menerus sampai keturunan kita nanti. Ya, kenapa? Karena apa yang udah kita lakuin ini dasarnya ada, sumbernya jelas, mazhabnya ada. Jadi dalam ibadah, insya Allah sempurna. Itu Pak ya. Nabi tidak aku bikin tarawih itu 20 rakaat. Bagaimana? Tidak kan? Tapi kan buatan Abu Bakar itu jauh lebih berguna kan? Bacaan Qurannya kan? Jadi itu nggak apa-apa asal kamu cek makam, tanya kan? Kalau di makam dua-dua jangan. Ya itu terkait tentang masalah riwayat ya Pak ya. Ya boleh-boleh aja ya. Ini kan yang saya titik tekankan di sini adalah jangan sampai merubah kita punya tradisi di sini. Itu aja sebenarnya mah. Sisanya mau ngerjain berapa silakan. Berbeda boleh, berantem jangan. Ya Pak ya. Baik. Nanti insya Allah akan kita lanjut terkait masalah bilangan sholat witir Pak. Kita tahunya berapa Pak?
maksimal 11. Ntar kita baca 13. Ya, nanti dari situ nanti akan menjadi beberapa istilah pendapat. Hah? Iya. Ini satu aja bolong-bolong dulu ya. Baik, gimana? Ada lagi Pak yang mau ditanya? Kamu tidur jam berapa? Jam 11. Itu dia bilang, tapi masa kamu terhad dia bilang, kalau kamu sholat jam 9. Kamu sholat terhad dia bilang, kalau jam 11 gimana? Iya. Syarat pada sholat haji yang penting adalah tidur dulu. Iya. Kamu kalau nggak bisa sholat jam 11, kamu tidur. Iya, kamu nggak bisa kamu sholat terhad. Ayo deh. Ya, kalau nggak tidur dulu nggak sah. Tidurnya ada ukurannya nggak? Gimana? Tidurnya ada ukurannya nggak? Apa Kagak. kita layap doang Begitu juga termasuk. Iya, yang penting itu udah benar-benar ya orang tidur. Segini. Iya. 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 Ini kan kadang-kadang kita kan ngelonin bocah nih ya, ini ya. Nah, kita pulang juga kan ya. Baru jam 9 itu. Boleh ntar malam kita langsung lagi. Langsung. Iya. Salat tahajud minta pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjut lagi terkait tentang masalah masih seputar witir ya. Tadi Ramadan dibahas sekilas, kembali lagi kepada sholat witir. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.